Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah perjalanan misteri. Sebelum kita mulai kisah selanjutnya, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel ini. Dan bagi sahabat yang belum menonton video part satunya, silahkan klik linknya di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke kisah kelanjutan dari Culi. Dari hari ke hari, isu Culi semakin meresahkan. Bahkan beritanya sudah sampai ke kota Jogja. Katanya, gak siang gak malam Culi tersebut mendatangi orang. Ada satu kejadian yang semakin membuat warga bertambah resah. Siang itu, pukul 1 siang sepulang dari kampus, membahas masalah kendala di KKN sama pihak kampus, gua mampir mencari makan siang di warung ramesan langganan. Sesampainya di depan warung, posisi warung lagi persiapan mau tutup. Gue heran, masa jam segini mau tutup? Begitu masuk ke warung, gue lihat menu yang tersedia masih banyak dan lengkap. Gue nanya ke Bu Tarmi, kok mau tutup Bu? Padahal masih siang ini kan, dan masakan juga masih banyak. Tanya gue ke Bu Tarmi, dan Bu Tarmi dengan wajah agak tergagap dia menjawab, ada Culi Mas. Jawab Bu Tarmi sambil tergagap, ada Culi Mas dari sini. Terusnya, masa siang-siang ada hantu? Hehehe, jawab gua tertawa. Bu Tarmi bercerita, katanya tadi sekitar habis azan zuhur ada seseorang datang membeli makan tapi dibungkus. Pada waktu itu Bu Tarmi tidak curiga karena pikirnya yang beli itu pembeli beneran seperti biasanya. Kebetulan waktu itu pembantu Bu Tarmi lagi libur, jadi cuma dia sendiri yang melayani di warungnya. Lanjut cerita, sewaktu dia ke belakang mau membungkus es teh, begitu balik ke depan, sewaktu mau menyerahkan bungkusan nasi dan es teh tersebut ke pembeli, dia terkaget dan berteriak sekencang-kencangnya karena yang dilihatnya bukanlah seorang pembeli lagi, tapi berubah menjadi sesosok Culi dan berkata minta tolong untuk dibuka tali pocongnya. Setelah berteriak, sosok Culi tersebut tiba-tiba menghilang. Kejadian yang dialami Bu Tarmi ini langsung menyebar ke seluruh kota. Suasana semakin tidak kondusif dan sangat mencekam. Tiap habis maghrib kota semakin sepi suasananya. Banyak penjual angkringan yang biasanya buka sampai sore, bahkan sampai malam, pada tutup semua. Kebetulan di sebelah kosan gua ada satu angkringan yang masih berani buka. Sebut saja angkringan Pak Manto asal Klaten. Malam itu gua nongkrong di angkringan tersebut sambil nanya-nanya ke Pak Manto, kok cuma dia sendirian yang berani buka. Katanya dia nggak percaya kalau orang mati kok bisa keluyuran jadi Culi. Malam itu berlalu tanpa ada kabar yang aneh-aneh. Besok malamnya sekitar pukul 8 malam, gua baru aja pulang dari Magelang dan langsung ke angkringan sebelum pulang ke kos. Di situ Pak Manto bercerita, Mas, saya baru aja sekitaran 30 menitan yang lalu Mas didatangi sosok Culi itu, dan sosok tersebut minta tolong ke dia untuk dibuka tali pocongnya. Mendengar cerita Pak Manto tersebut, jujur gue juga masih ragu tentang isu Culi tersebut, dan secara tidak sengaja gue berucap kalau emang benar itu Culi, benar ada, suruh nemui gue Pak, ntar akan gue bantu sempurnakan. Setelah nongkrong sampai sekitaran pukul 11 malam, gue pulang ke kosan
Dan sesampai di kosan gue langsung mandi terus sholat. Sehabis sholat gue terusin buat laporan KKN di laptop gue. Sekitaran pukul 2 malam semua laporan kelar dan rencananya gue mau langsung tidur. Pas lagi rebahan ada suara ketukan dari luar pintu kamar. Gue pikir itu teman kamar sebelah, makanya tidak gue bukain pintu langsung. Semakin lama ketukan itu berulang-ulang tanpa henti. Dengan agak emosi, gue bukalah pintu kamar tersebut. Begitu pintu kamar terbuka, jujur gue kaget bukan main. Kirain yang ngetuk teman sebelah, ternyata yang ngetuk pintu tersebut adalah sesosok culi. Antara kaget dan heran, kok bener ini ada culi. Belum bilang rasa kaget gue, tahu-tahu sosok tersebut berkata, tolong mas, tolong lepasin tali saya. Akhirnya gue beranikan diri untuk menolongnya. Sini gue lepasin, jawab gue. Lalu sosok tersebut mendekat dan yang aneh begitu tangan saya mau menyentuh tali pocong bagian atas, sosok tersebut terpental beberapa langkah ke belakang dan berteriak panas, panas, panas. Begitu sosok tersebut terpental, gue langsung inget pesan guru ngaji gue dulu. Kalau ada sesosok korin atau arwah orang yang meninggal belum 40 hari, kalau didekati ataupun dipegang pasti kepanasan. Akhirnya gue ngomong ke sosok tersebut, kalau kamu mau dilepasin, pulanglah ke keluargamu. Cuma anak turunmu aja yang bisa menolongmu. Setelah itu sosok tersebut menghilang. Besok malamnya gue nongkrong ke angkringan Pak Manto, sekalian mau cerita masalah kejadian semalam. Pak, semalam itu si Culi datang loh ke tempatku, kata gue. Mosok mas, terus ngapain dia, jawab Pak Manto. Ya biasa toh pak, minta dilepasin talinya, jawab gue. Tapi ya itu pak, dia terpental begitu gue mau sentuh dia. Lanjut gue. Kok bisa ngono mas, tanya Pak Manto lagi. Gue ingat pesan guru ngaji gue dulu pak, kalau ada arwah atau korin yang belum sampai 40 hari itu nggak bisa dipegang, yang bisa cuma anak turunnya aja, terang gue. Tapi yang rada heran, gue kok kayak kenal sama muka Culi itu pak. Kayak siapa ya, sambil mengingat-ingat. Oh iya, mirip Simbah itu pak, yang jualan gudeg di dekat batas kota samping pasar pagi itu loh. Tapi ya masa dia yang jadi Culi. Tapi udah semingguan ini sih Simbah gak jualan pak, terang gua. Oh Mbah Sumirah itu po mas, tanya Pak Manto. Oh iya kayak Mbah Sumirah pak, dan mirip, suaranya juga mirip itu pak. Itu rumahnya mana ya pak ya? Besok tak cari info apa bener beliau atau bukan yang jadi Culi, tanya gua ke Pak Manto. Itu loh mas, rumah itu di kampung sekitaran belakang pasar pagi itu, jawab Pak Manto. Ya udah pak, besok gua tak cari info aja pak, ntar kalau udah ada info saya tak kabarin jenengan, jawab gua. Sementara sampai di sini dulu ceritanya, kita lanjut di part berikutnya, di video berikutnya. Bagi sahabat yang belum mensubscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya di saat kami mengupload video berikutnya, sahabat semua tidak ketinggalan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.